Reruntuhan rumah pesugihan telah rata dengan tanah. Batu, arang, dan abu berserakan, menjadi bukti bahwa tempat itu pernah ada. Namun meski bangunan musnah, hawa ganjil tetap bertahan. Ketakutan mengendap di hati warga. Malam-malam desa terasa lebih panjang dan tidur jarang benar-benar lelap. Anak-anak sering terbangun sambil menangis, seolah mimpi buruk diwariskan dari peristiwa kelam yang pernah terjadi. Hasil bumi merosot, ternak mati tanpa sebab, dan sumur yang dulu jernih kini berbau amis. Orang-orang yakin kutukan masih bergelayut. Suara samar-samar gamelan kadang terdengar dari arah bekas rumah, terutama saat bulan purnama. Tak seorang pun berani mendekat. Yang paling menakutkan adalah kabar bahwa pusaka keris berbalut kain merah tak pernah ditemukan. Ada yang berbisik, pusaka itu lenyap dengan sendirinya. Ada pula yang percaya sudah berpindah tangan. Misteri itu membuat seluruh desa hidup dalam bayangan gelap yang tak kunjung hilang. Beberapa bulan kemudian, tanda-tanda janggal mulai muncul. Ayam-ayam kampung ditemukan mati dengan mata membelalak. Pohon pisang mengering tiba-tiba meski hujan turun setiap hari. Air sumur berubah keruh, meninggalkan bau seperti besi berkarat. Suara gaib terdengar lebih jelas. Tangisan perempuan bercampur tawa anak kecil terdengar dari arah pohon beringin yang menaungi reruntuhan. Bayangan putih kerap terlihat melintas cepat di jalan desa. Suatu malam, seorang pemuda ditemukan pingsan di tepi sawah dengan tubuh penuh luka goresan, seakan dicakar makhluk tak kasat mata. Sejak kejadian itu, orang-orang yakin kutukan memang belum berakhir. Percaya bahwa keris pusaka menjadi sumber bencana, warga mulai menaruh sesajen di persimpangan. Namun setiap kali upacara dilakukan, gangguan justru semakin kuat. Seolah ada sesuatu yang mentertawakan usaha mereka. Pada malam purnama berikutnya, cahaya merah menyala dari tanah bekas rumah pesugihan. Api kecil berkedip di antara akar beringin dan suara gamelan terdengar lebih lantang. Tidak ada yang berani mendekat meski dari kejauhan cahaya itu jelas terlihat. Langit menjadi gelap gulita meski bulan purnama menggantung di atas desa. Dari celah akar beringin, keris berbalut kain merah perlahan terangkat. Balutannya terlepas, memperlihatkan bilah hitam dengan guratan menyerupai urat hidup. Aroma darah menyebar bersama angin. Suara gong berdentum, disusul kendang dan saron yang berpadu seperti sebuah upacara. Bayangan hitam tanpa wajah bermunculan, bergerak melingkari keris itu. Warga hanya bisa mengintip dari balik jendela. Mereka gemetar, berdoa tanpa suara. Seorang pemuda desa yang nekat menjaga ladang ditemukan tergeletak dengan simbol aneh terbakar di dadanya. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit. Kabar itu menyebar cepat. Semua orang yakin pusaka telah bangkit kembali dan mulai memilih korban. Rasa takut yang sempat mereda kini tumbuh menjadi teror baru. Malam berikutnya, bulan purnama tampak memerah seperti bola api yang menggantung di langit. Desa dicekam sunyi, pintu dan jendela terkunci rapat. Namun, perasaan aman tetap tak ditemukan. Keris pusaka berdiri tegak di atas akar beringin, mengeluarkan cahaya merah menyilaukan. Asap tipis mengepul dari bilahnya, berputar seperti roh yang terperangkap. Suara gamelan tidak lagi samar, melainkan jelas terdengar seakan dimainkan di tengah alun-alun desa. Bayangan hitam tanpa wajah menyusuri jalanan. Lampu-lampu minyak padam setiap kali mereka lewat. Jeritan pertama pecah dari rumah di pinggir desa. Seorang anak kecil ditemukan terkulai dengan darah menetes dari bibir. Di dahinya tampak simbol merah yang sama dengan guratan pada bilah keris. Satu persatu, anak-anak desa jatuh pingsan. Tubuh mereka pucat dingin, napas tersengal. Tangisan orang tua memenuhi udara, namun tak ada yang bisa menghentikan. Dari arah pohon beringin, sosok lelaki tua bermata merah kembali muncul.
Suaranya berat bergema di seluruh desa. Tumbal lama telah lunas. Kini darah baru yang menebus perjanjian. Keris pusaka terangkat ke udara, bergetar keras, lalu berputar mencari korban berikutnya. Bulan merah menjadi saksi bahwa perjanjian gelap belum usai, dan kutukan baru saja dimulai. Malam purnama darah meninggalkan keheningan panjang. Jeritan anak-anak berganti isak tertahan, sementara tubuh-tubuh pucat masih terbaring tanpa daya. Cahaya merah dari pusaka berhenti berputar, namun getarannya tetap terasa di tanah. Warga desa hanya bisa menyaksikan tanpa mampu bergerak. Langkah-langkah mereka seakan ditahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Mata-mata kosong dari bayangan hitam menatap dari setiap sudut, menunggu keputusan yang belum diucapkan. Sosok tua bermata menyala berdiri di bawah beringin. Ucapannya bergema, tidak terbantahkan. Darah baru telah ditagih. Seseorang harus menyerahkan diri. Bila tidak, generasi berikut akan lenyap satu persatu. Kata-kata itu menancap di benak semua orang. Dia menyelimuti balai desa. Tidak ada yang berani menoleh, tidak ada yang sanggup menawarkan diri. Ketakutan menutup mulut mereka. Namun, bayangan kutukan semakin nyata. Simbol merah di dahi anak-anak berdenyut seperti bara api, menandakan waktu tidak banyak tersisa. Sementara pusaka tetap berdiri tegak, seakan menunggu siapa yang berani mengambil langkah. Desa terjebak dalam dilema. Menolak berarti kehancuran perlahan. Menerima berarti menyerahkan hidup kepada kegelapan. Tidak ada pilihan yang benar, namun satu keputusan harus dijatuhkan sebelum fajar. Angin malam berhembus membawa aroma besi. Daun-daun berjatuhan tanpa suara. Di telah kegelapan, kesepakatan gelap mulai terbentuk, meski belum ada yang mengakuinya. Pusaka masih bergetar, seolah merasakan bahwa saatnya perjanjian baru hampir ditandatangani. Fajar belum menunjukkan tanda. Desa masih dibalut kegelapan, sementara udara terasa semakin berat. Anak-anak yang ditandai simbol merah belum sadar. Napas mereka terputus-putus, seperti dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Di balai desa, wajah-wajah pucat hanya bisa menunduk. Keputusan yang dituntut belum juga diucapkan. Waktu berjalan, dan rasa putus asa merayap ke dalam dada semua orang. Tiba-tiba, seorang lelaki parubaya berdiri. Langkahnya maju perlahan, tubuhnya gemetar, namun sorot matanya mantap. Ia dikenal sebagai orang yang pernah menentang ritual lama, orang yang sejak awal menolak pesugihan. Kini, justru dirinya yang bergerak mendekati arah beringin. Tidak ada suara terdengar selain desah angin. Semua warga hanya bisa menyaksikan punggungnya yang semakin jauh. Tidak ada yang berani menghentikan, seolah keputusan itu memang sudah ditetapkan oleh sesuatu yang lebih besar daripada kehendak manusia. Sampai di hadapan pusaka, lelaki itu berhenti. Bayangan hitam mengelilinginya, mata-mata kosong menatap tajam. Sosok tua bermata merah tersenyum samar, tanda bahwa penawaran telah diterima. Keris bergetar kuat, lalu perlahan menunduk, ujungnya mengarah ke dada lelaki itu. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Tubuhnya terjatuh perlahan ke tanah, namun wajahnya tenang, seakan pengorbanan itu memang jalan yang sudah dipilih. Simbol merah di dahi anak-anak memudar seketika. Napas mereka kembali teratur, meski masih lemah. Bayangan hitam berangsur hilang, menyatu dengan gelap malam. Desa selamat, namun harga yang dibayar terlalu mahal. Satu nyawa telah diserahkan, dan pusaka kembali terdiam di bawah beringin, menunggu saat berikutnya untuk menagih. Hari berganti, tetapi suasana desa tidak pernah kembali seperti semula. Pengorbanan telah dilakukan, nyawa telah dilepaskan, dan anak-anak yang selamat hanya bisa terbaring lemah, wajah mereka tetap pucat meski napas kembali teratur.
Keheningan meliputi setiap rumah. Warga berjalan tanpa suara, seolah seluruh kata telah diambil oleh kegelapan. Tidak ada yang membicarakan peristiwa malam itu, namun ketakutan jelas terbaca di mata mereka. Tanah bekas rumah pesugihan masih memancarkan hawa panas samar, seperti bara yang tak pernah padam. Pohon beringin berdiri menjulang, akar-akarnya semakin tebal, seakan menyerap kekuatan dari pengorbanan yang baru saja terjadi. Pusaka tetap terbenam di bawahnya, tertutup bayangan pekat, seolah menunggu kesempatan lain. Mimpi buruk mulai menghantui para ibu. Dalam tidur, mereka melihat wajah lelaki yang telah menyerahkan diri, berdiri di balik kabut dengan tatapan hampa. Dari mulutnya hanya terdengar bisikan, janji belum berakhir. Sawah yang digarap tidak lagi menghasilkan panen berlimpah. Daun-daun padi menguning sebelum waktunya, air irigasi mengalir lambat, dan lumpur dipenuhi bau busuk. Seakan tanah itu menolak memberi kehidupan setelah dirasakan darah tumbal. Orang-orang dari luar enggan singgah. Desa mulai ditinggalkan oleh pedagang, bahkan kerabat jauh menolak berkunjung. Nama desa perlahan dikenal sebagai tempat terlarang, dan siapapun yang menyebutnya selalu menurunkan suara, takut kutukan ikut menempel. Meski tenang terlihat dari luar, sebuah perasaan aneh terus membayangi. Semua orang tahu pengorbanan tidak menghapus perjanjian, hanya ditunda. Dan suatu saat, pusaka akan kembali bangkit untuk menagih harga berikutnya. Langit desa tertutup awan hitam meski musim hujan belum datang. Cahaya matahari jarang menembus pekatnya mendung, membuat hari-hari terasa muram. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah bercampur darah besi, menambah kecemasan yang belum pernah hilang sejak pengorbanan terakhir. Suara-suara aneh mulai terdengar kembali. Bukan lagi gamelan, melainkan bisikan panjang dari arah pepohonan beringin. Bisikan itu menyerupai nyanyian, namun setiap baitnya menimbulkan rasa sesak di dada. Tidak ada yang berani mendekat, meski suara itu semakin sering terdengar. Anak-anak yang selamat dari kutukan sebelumnya mulai mengalami kejadian aneh. Mata mereka kosong ketika tersentuh cahaya bulan, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak dapat dipahami orang lain. Beberapa di antaranya berbicara dengan bahasa asing yang tidak dikenal, membuat orang tua semakin takut. Ladang semakin rusak, tanaman layu sebelum tumbuh tinggi, ternak menghilang satu persatu tanpa jejak. Ketika dicari, hanya ditemukan bekas tapak besar di tanah berlumpur, jejak yang bukan milik hewan manapun. Malam-malam tertentu, langit memerah seolah terbakar, meski api tidak terlihat. Warga menutup diri di dalam rumah, menggigil menunggu pagi. Namun rasa aman tidak pernah benar-benar hadir, sebab keheningan itu justru memberi tanda bahwa sesuatu sedang mengintai. Akhirnya, seorang tetua desa bermimpi tentang pusaka. Dalam mimpinya, keris hitam berdenyut seperti jantung, dan dari bilahnya menetes darah segar yang tak pernah berhenti. Dari kegelapan, sebuah suara berkata pelan, "Korban berikut sudah ditentukan. Tidak bisa dihindari." Ketika mimpi itu diceritakan, wajah semua orang memucat. Pertanda terakhir telah tiba, dan semua menyadari bahwa penundaan hanya memperpanjang penderitaan.